menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Media sosial memudahkan kita untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, berbagai informasi, dan pendapat. Namun di balik manfaat tersebut, muncul sebagai permasalahan yang perlu disikapi secara bijak antara bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup bangsa. Permasalahan pertama yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial adalah penyebaran hoax dan informasi yang tidak benar. Banyak penggunaan yang langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya muncul kesalahpahaman, keresahan, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Masalah ini sangat jelas bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia karena hoax dapat memecah belah persatuan bangsa. Sosial yang dapat dilakukan oleh meningkatkan literasi digital, aplikasi, semua informasi, serta membagikan konten yang bersifat edukatif dan menunjukkan. Permasalahan kedua adalah maraknya ujaran kebencian, perundungan, swinder, dan sikap penghinaan media sosial. Banyak orang merasa bebas berkata apa saja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Hal ini bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan pentingnya menghargai martabat setiap manusia. Solusi dari masalah ini adalah memisahkan diri menggunakan bahasa yang sopan, menunjukkan empati, serta menghormati perbedaan pendapat dan latar belakang setiap individu. Masalah selanjutnya adalah penggunaan media sosial yang berlebihan, hingga membuat seorang lalai terhadap kewajiban belajar, bekerja, beribadah di dunia nyata. Ketergantungan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kehidupan sosial. Permasalahan ini berkaitan dengan sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan keseimbangan hidup dan tanggung jawab moral. Solusi yang dapat diterapkan adalah mengatur waktu penggunaan media sosial dengan bijak dan menjadikannya sebagai sarana yang mendukung, bukan mengganggu kewajiban utama. Permasalahan berikutnya adalah penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial, seperti menyebarkan opini yang memaksakan kehendak, memicu konflik dan atau menyerang pihak tertentu. Hal ini bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat. Solusinya kita dapat menyampaikan pendapat secara santun berdasarkan fakta serta terbuka terhadap kritik dan pendapat orang lain. Selain itu terdapat pula penyalahgunaan sosial untuk kepentingan pribadi tanpa merugikan seperti pendapat online dan penyebaran konten yang tidak bertanggung jawab. Tekan ini bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan media sosial secara jujur, adil dan bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan teknologi yang merugikan. Dengan memahami berbagai permasalahan solusi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bijak dalam penggunaan media sosial berarti menggunakan media sosial ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika Pancasila dijadikan sebuah pedoman dalam bermedia sosial, maka media sosial dapat menjadi sarana yang positif untuk memperkuat bangsa dan menumbuhkan sikap keadilan sosial di tengah seluruh Indonesia. Mari bijak bermedia sosial. Sebagai generasi yang hidup di era digital pada saat ini, kita memiliki peran penting dalam menentukan arah penggunaan sosial di Indonesia. Media sosial bukan hanya sekedar tempat hiburan, tetapi juga ruang publik yang mencerminkan karakter yang sejati diri bangsa. Oleh karena itu, setiap aktivitas kita di media sosial, baik menulis komentar, mengunggah konten, maupun membagikan informasi, seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila dalam bermedia sosial dapat dimulai dari hal-hal sederhana,
dimulai dari cara berpikir sebelum berbicara, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta menghargai perbedaan pendapat yang ada. Dengan cara ini kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari dampak media sosial, tapi juga turut menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kebebasan di media sosial harus diiringi dengan tanggung jawab. Setiap unggahan memiliki dampak bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Jika media sosial digunakan dengan baik, maka teknologi pada saat ini dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam bermedia sosial dengan menerapkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kita dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bijak dalam bermedia sosial.